Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone. Perkenalkan, nama saya Melissa Gesti dengan nomor induk mahasiswa 21411 040 dan 017. Pada video kali ini, saya akan menjawab pertanyaan UTS mata kuliah Desain dan Pengembangan Kurikulum PAI. Bagi seorang calon guru mata kuliah Desain dan Pengembangan Kurikulum PAI, itu memiliki urgensi atau peran yang sangat penting baik secara teoritis maupun secara praktis. Secara teoritis, guru harus mampu memahami tentang desain dan pengembangan kurikulum PAI karena kurikulum merupakan dokumen resmi yang menentukan tujuan, strategi, dan proses pembelajaran guna mencapai kompetensi yang diinginkan. Secara praktis, desain dan pengembangan kurikulum PAI memiliki urgensi dalam mengembangkan kemampuan pedagogis dan juga profesionalisme seorang guru. Jadi, guru harus memiliki keterampilan untuk membuat atau merencanakan, melaksanakan, dan juga mengevaluasi kurikulum guna memberikan pengalaman belajar yang efektif bagi peserta didik. Dengan demikian, pemahaman terhadap desain dan pengembangan kurikulum PAI memiliki urgensi kepada pendidik untuk mengembangkan dan juga menyesuaikan kurikulum terhadap kebutuhan dan juga perkembangan peserta didik, serta untuk meningkatkan kemampuan pedagogis dan juga profesionalisme sebagai seorang pendidik. Hidden kurikulum. Jadi, apa itu hidden kurikulum? Hidden kurikulum adalah pembelajaran yang terjadi secara tidak langsung. Jadi pembelajaran ini bersifat implisit dan juga tidak terstruktur. Mengapa demikian? Karena pada setiap lembaga pendidikan itu memiliki caranya tersendiri untuk memberikan pembelajaran secara tidak langsung kepada peserta didiknya. Jadi ada yang melalui kegiatan sehari-hari ataupun kegiatan keadaan sosial di lembaga tersebut, kemudian juga aturan-aturan yang diberlakukan pada setiap lembaga itu berbeda. Pada nomor 2 poin A ada hidden kurikulum. Yang pertama, hidden kurikulum nilai dan juga budaya, di mana hidden kurikulum adalah pembelajaran yang mengandung nilai dan budaya yang tertanam dalam kurikulum. Kemudian, sebagai contohnya, ketika kita mengajarkan sejarah atau mata pelajaran sejarah kepada peserta didik, ini apabila ada sejarah yang dianggap penting oleh masyarakat dan juga pemerintah, ini bisa ditonjolkan. Nah, setting pembelajarannya itu nantinya siswa dapat mengetahui sejarah melalui materi yang telah kita berikan, dan juga setelah itu diberikan tugas dan juga bisa mempelajari dari interaksi terhadap sesama teman dan juga kepada guru. Nah, kemudian guru memandu diskusi dan juga memberikan berbagai sudut pandang sehingga siswa itu mengetahui bahwa betapa pentingnya nilai dan budaya. Hidden kurikulum yang kedua ini ada keterampilan dan juga karakter, di mana hidden kurikulum ini dapat dikembangkan melalui pembelajaran. Nah, hidden kurikulum yang tentang keterampilan ini berupa kreativitas, analisis, dan juga kemampuan berpikir kritis. Sedangkan yang karakter ini merupakan kemandirian atau kemampuan untuk bekerja sama serta memiliki jiwa kepemimpinan. Dalam setting pembelajaran, guru dapat memberikan kesempatan bagi siswa untuk berperan aktif dalam pembelajaran dan juga mendukung mereka dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Pada nomor 2 poin B, hidden kurikulum yang terjadi di kampus antara lain, yang pertama itu ada interaksi dengan teman sebaya. Jadi mahasiswa ini banyak belajar melalui interaksi dengan teman sebayanya. Kemudian dari ekstrakurikuler, organisasi juga mengandung banyak sekali hidden kurikulum yang dapat diambil oleh mahasiswa. Kemudian dari lingkungan, tata letak kampus ini juga mempengaruhi adanya atau menimbulkan hidden kurikulum, di mana semakin amannya letak kampus ini membuat mahasiswa merasa aman dan juga termotivasi untuk belajar. Kemudian dari staf dan juga dosen, karena dosen dan juga staf ini biasanya menanamkan nilai-nilai dan norma-norma sehingga ini paling berpengaruh dalam munculnya hidden kurikulum pada mahasiswa.
Sebagai calon seorang pendidik, saya percaya bahwa hidden curriculum memiliki pengaruh yang sangat besar bagi proses belajar dan juga perkembangan siswa. Adapun cara-cara yang saya lakukan untuk memunculkan hidden curriculum dalam proses pembelajaran diantaranya, yang pertama saya akan mendukung nilai-nilai agama dan juga moral dalam kehidupan sehari-hari, di mana nantinya saya akan menanamkan nilai-nilai keagamaan tidak hanya di dalam kelas tapi juga di luar kelas. Yang kedua, saya akan mendorong siswa dalam keterlibatan kegiatan sosial, di mana nantinya saya akan mengikutsertakan siswa dalam kegiatan sosial untuk agar mereka mengetahui tentang keanekaragaman dan juga menghargai keanekaragaman budaya. Kemudian juga ini bisa meningkatkan kemampuan berkomunikasi siswa dan juga bekerja sama dengan siswa. Pada soal nomor 3, hal-hal yang perlu dilakukan oleh seorang guru yakni menerapkan pendekatan social function. Di antaranya, jadi yang pertama, saya akan menentukan tujuan pembelajaran yang jelas. Jadi nantinya itu siswa dapat mengerti yang saya sampaikan dan juga siswa dapat mendapatkan apa yang mereka inginkan. Yang kedua, membuat situasi atau konteks belajar yang relevan. Dan yang ketiga, menggunakan metode pembelajaran yang berfokus pada social function. Kemudian yang keempat, menanamkan nilai-nilai Islam dalam pembelajaran. Dengan mengimplementasikan pendekatan social function, saya yakin peserta didik akan lebih terlibat dalam proses pembelajaran dan juga mereka akan tahu bagaimana proses pembelajaran ini bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Pembelajaran yang dapat digunakan dalam pembelajaran PAI adalah model kooperatif dengan tipe STAD, di mana STAD ini merupakan singkatan dari Student Teams Achievement Division, di mana model ini itu dirancang agar siswa lebih berperan aktif dalam proses pembelajaran. Jadi dalam metode pembelajaran STAD ini nantinya siswa ini akan dibentuk kelompok kecil terdiri dari 4-6 orang, di mana peserta didik ini diberikan tanggung jawab untuk memiliki atau memahami masing-masing materi secara individu. Nah nantinya setelah memahami, nantinya mereka akan dikumpulkan untuk saling bertukar pemahaman yang sudah mereka dapatkan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Thank you for watching and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.